Ustadz Suparman pun langsung menjawab dengan penuh keyakinan, "Wahai Bapak, kalau memang Anda sengaja mengetes kami dengan sihir Anda, maka bagi kami ini belum apa-apa." Beliau bercerita bahwa beliau langsung membaca salawat Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kali ini saya ingin bercerita tentang salah seorang santri Ma'had yang pernah dites dengan sihir ketika dia sedang safari Ramadan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya mendengarkan kisah ini langsung dari orang yang mengalaminya, yaitu Ustadz Suparman PH MPDI. Beliau salah seorang alumni Ma'had yang berasal dari Pringgabaya, Lombok Timur. Cerita ini beliau sampaikan kepada saya lewat telepon. Saya yang menelpon beliau karena penasaran dengan cerita beliau ini. Alhamdulillah, beliau menceritakan saya secara detail, dan kali ini teman-teman, mungkin saya tidak bisa bercerita sedetail beliau, tapi insya Allah tidak akan menghilangkan substansi dari cerita aslinya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Ustadz Suparman yang mengalami kejadian ini merupakan salah seorang alumni Ma'had. Salah satu tradisi tahunan yang ada di Ma'had adalah Safari Ramadan, yaitu kegiatan dakwah Islamiyah yang dilakukan setiap datangnya bulan Ramadan. Ustadz Suparman yang pada saat itu sedang tingkat 4 Ma'had ikut Safari Ramadan. Adapun tujuan beliau Safari Ramadan pada saat itu adalah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ustadz Suparman bersama satu orang temannya berangkat Safari Ramadan ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Sesampai di Flores, Ustadz Suparman dan kawannya melaksanakan berbagai macam kegiatan dakwah Islamiyah, seperti mengimami masyarakat untuk sholat berjamaah, termasuk juga sholat taraweh dan lain-lain. Beliau dan kawannya juga layaknya seorang dai pada bulan Ramadan, beliau mengisi pidato atau yang biasa disebut kultum, biasa dilakukan selesai sholat taraweh dan selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Teman-teman, pada suatu sore Ustadz Suparman dan kawannya ini diundang oleh salah seorang warga. Salah seorang warga mengundang beliau untuk berbuka puasa di rumahnya. Untuk menghargai orang yang mengundang, Ustadz Suparman dan kawannya pun menerima undangan ini dengan senang hati. Disinilah sahihnya cerita ini, teman-teman. Ketika Ustadz Suparman dan kawannya ini sudah berada di rumah warga yang mengundang beliau, di depan beliau banyak lauk pauk, salah satunya adalah ikan goreng. Tatkala Ustadz Suparman dan kawannya ini sedang makan, sedang menerima jamuan dari orang yang mengundang beliau, teman-teman, beliau tiba-tiba dikagetkan oleh satu kejadian yang sangat aneh. Ketika temannya Ustadz Suparman ini mau mengambil ikan goreng itu, tiba-tiba ikannya loncat. Maka betapa kagetnya Ustadz Suparman, lebih-lebih temannya ini, ketika mau mengambil ikan goreng itu untuk dimakan, tiba-tiba ikannya loncat. Ini merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan. Sebagaimana diceritakan sama Ustadz Suparman, beliau bersama temannya ini sangat-sangat kaget begitu melihat ikan ini loncat. Apa yang dilakukan sama Ustadz Suparman dan kawannya ini? Maka di saat beliau sedang panik, sedang kaget ini, beliau berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan penuh ketenangan Ustadz Suparman pun bertanya kepada yang punya rumah, "Wahai Bapak, apa maksud Anda melakukan ini kepada kami?"
Itu pertanyaan Ustadz Suparman kepada yang punya rumah. Orang yang punya rumah terang-terangan menjawab, saya memang sengaja mengetes Anda. Saya ingin tahu sebagaimana keilmuan Anda sehingga Anda berani datang berdakwah ke tempat kami. Begitu jawaban dari yang punya rumah. Lalu apa kata Ustadz Suparman? Karena situasi kondisi sedang demikian, maka beliau pun berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengingat baginda Nabi, beliau membaca sholawat. Beliau juga tidak lupa mengingat guru besar beliau, guru besar warga Nahdlatul Ulama, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kata beliau pada saat itu mendengar jawaban dari yang punya rumah, karena sengaja terang-terangan ingin mengetes santri Ma'had dengan sihir, maka Ustadz Suparman pun langsung menjawab dengan penuh keyakinan, wahai Bapak, kalau memang Anda sengaja mengetes kami dengan sihir Anda, maka bagi kami ini belum apa-apa. Beliau bercerita bahwa beliau langsung membaca sholawat Nahdlatain. Beliau berdoa dengan sholawat Nahdlatain. Beliau berharap dengan kebarokahan, dengan kekeramatan guru besar beliau, yaitu Maulana Syekh. Ketika Ustadz Suparman dan temannya selesai membaca sholawat Nahdlatain, beliau pun tanpa ragu-ragu langsung memakan ikan tersebut, tentunya dengan nasi. Alhamdulillah tidak ada yang terjadi, teman-teman. Ustadz Suparman dan kawannya makan secara biasa-biasa. Begitu beliau dan satu orang kawannya ini selesai makan, maka yang punya rumah pun langsung meminta maaf. Yang punya rumah yang mengundang beliau, yang mengetes beliau dengan sihirnya, sihir Flores ini, langsung meminta maaf di hadapan Ustadz Suparman. Orang yang mengetes beliau dengan sihir ini pun mengakui keilmuan dari Ustadz Suparman. Walaupun menurut Ustadz Suparman, beliau menyampaikan ke saya, kata beliau, saya tidak punya ilmu, saya hanya berbekal sholawat Nahdlatain. Hanya itu yang saya baca ketika saya mengalami saat-saat yang sulit. Jadi Ustadz Suparman mengatakan modal beliau hanya sholawat Nahdlatain. Teman-teman, ini menandakan betapa hebatnya sholawat yang dikarang oleh Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di saat-saat sulit seperti itu, di saat dites dengan sihir secara nyata, sholawat Nahdlatain bisa dibaca, dan alhamdulillah biidznillah sihir itu tidak mempan. Ini tentu saja bagian dari karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada guru besar warga Nahdlatul Ulama, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Teman-teman yang saya cintai, demikian cerita Ustadz Suparman kepada saya tentang kejadian aneh yang dialaminya ketika beliau bersama satu orang kawannya sedang safari Ramadan di Flores, Nusa Tenggara Timur, pada saat beliau menjadi salah seorang santri Ma'had pada saat itu. Teman-teman yang saya cintai, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang saya sampaikan ini, terutama kepada warga Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita, kecintaan kita kepada guru besar kita, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Amnan. Demikian teman-teman, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.